Kekeringan, serangan hama trips, kutu kebul, tungau dan aphids memang sering menyerang tanaman cabai di musim kemarau. Apalagi masalah kekeringan ini yang bisa berakibat fatal pada tanaman juragan. Maka keberadaan air ini sangat penting untuk kehidupan tanaman. Karena makhluk hidup maupun tanaman tersusun dari 70% air. Jika kekurangan air pun, tentunya bisa mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Seperti kelayuan, kekeringan, sampai kematian tanaman. Ada berbagai rahasia agar sukses dalam budidaya tanam cabai, khususnya di musim kemarau, yaitu keberadaan air di kehidupan sangat penting sekali, karena air ini membentuk sekitar 70% komposisi dari tubuh makhluk hidup. Jadi tanaman juragan tentunya butuh air untuk kelangsungan hidupnya. Selain air, tanaman juga perlu makanan berupa nutrisi atau pupuk. Jadi antara air dan pupuk harus seimbang diberikan untuk tanaman cabai juragan. Maka di musim kemarau yang sangat panas, dalam memberikan pupuk ini, sangat disarankan secara sistem kocor. Hindari pemberian pupuk secara tunggal atau sebar. Juragan bisa dilogika saja, misalnya kita hanya diberi makanan, tanpa disertai adanya minuman. Tentunya akan terasa seret, mengganjal dan susah menelan. Sama halnya, ketika di musim kemarau, yang sangat jarang sekali turun hujan. Juragan hanya diberikan pupuk secara tunggal, tentu pupuk itu akan sangat susah untuk diserap oleh akar tanaman. Salah satu pupuk yang sangat penting diberikan ketika musim kemarau adalah pupuk tinggi fosfat. Karena unsur fosfat ini sangat berguna untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman. Dengan akar yang semakin panjang dan banyak, maka proses penyerapan air dan nutrisi dalam tanah menjadi lebih maksimal. Maka di awal pertumbuhan, juragan bisa gunakan pupuk SP36, MAP, maupun Ultradap. Akibat panasnya terik sinar matahari di lahan, maka tanah maupun bedengan juragan akan sangat cepat sekali menguap. Proses penguapan yang tinggi tentu bisa mengakibatkan tanah menjadi rentan kekeringan. Maka di musim kemarau ini, peran mulsa sangat dibutuhkan. Karena keberadaan mulsa dapat menjaga kelembaban tanah dan mencegah terjadinya penguapan berlebih. Juragan bisa gunakan mulsa organik, misalnya dari jerami maupun pelepah daun kelapa. Atau petani cabai seringnya menggunakan mulsa plastik hitam perak. Warna perak pada mulsa ini akan memantulkan sinar matahari, sehingga air tanah lebih sedikit yang menguap. Serta hama-hama seperti trips, tungau, aphid dan ulat maupun jamur, menjadi enggan datang karena silaunya mulsa plastik ini. Penggunaan mulsa juga bisa menghalangi tumbuhnya gulma yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman cabai juragan. Jika juragan perhatikan di mulsa juragan ketika pagi hari, akan tampak embun yang menempel di sekitar mulsa, baik di bawah maupun atas mulsa. Dan embun yang ada di bawah mulsa ini, lama-kelamaan akan menetes ke bawah. Dan akan terserap tanah, dan akan diserap kembali oleh akar tanaman juragan. Sanitasi lahan atau penyiangan, yaitu membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman juragan. Keberadaan gulma memang sering sebagai inang alternatif atau tempat hidup hama. Maka juragan harus rutin membersihkan gulma yang tumbuh di sekitaran pertanaman juragan. Namun di sisi lain, keberadaan gulma ketika musim kemarau ini juga berdampak positif. Karena gulma
dapat menjadikan tanah di sekitarnya lebih lembab. Terutama bagian akar, akan ikut andil dalam menyerap air tanah. Dan simpanan air ini, yang akan digunakan untuk tanaman di sekitarnya, baik gulma maupun tanaman cabai juragan sekaligus. Keberadaan gulma ini juga bisa menambah kelembaban tanah juragan. Karena bisa mengurangi penguapan air tanah. Maka dalam melakukan sanitasi lahan ini, juragan tidak perlu membersihkan gulma sampai habis ke akar-akarnya. Terutama gulma yang ada di sekitaran tanaman pokoknya. Juragan hanya perlu memotong bagian atas gulmanya saja dan menyisakan bagian akarnya saja. Sanitasi lahan ini bisa juragan lakukan setiap 1 minggu sekali. Air menjadi kunci pokok kehidupan makhluk hidup, karena merupakan komponen penyusun makhluk hidup dan tanaman sekitar 70%. Dan di tanaman sendiri, air ini merupakan salah satu bahan utama dalam proses fotosintesis tanaman. Jadi ketika tanaman kekurangan air, secara otomatis proses fotosintesis juga ikut terhambat. Maka metabolisme dan pembentukan bagian tanaman juga ikut melambat. Tanaman bisa kerdil, layu, gersang, pembentukan daun, bunga dan buah tidak maksimal. Maka penyiraman atau pengairan ini sangat penting diberikan. Sesekali juragan bisa melakukan sistem lab di lahan cabai juragan. Yang bisa diberikan setiap 1 atau 2 minggu sekali. Atau juragan juga bisa menerapkan sistem irigasi tetes di lahan cabai juragan. Dan pemberian pupuk secara kocor tadi, selain untuk menambah nutrisi tanaman, juga bertujuan untuk penyiraman air sekaligus untuk proses fotosintesis dan metabolisme tanaman cabai juragan. Musim kemarau jadi ajang berkembangnya hama seperti trips, kutu daun, tungau dan kutu kebul. Maka penyemprotan insektisida di musim kemarau wajib juragan berikan. Untuk jenis dan bahan aktif insektisida dalam mengendalikan hama-hama tadi, juragan bisa simak kembali di video-video sebelumnya. Utamanya, gunakan campuran insektisida sistemik dengan kontak. Karena ketika musim kemarau panas, biasanya hama-hama akan bersembunyi di tempat teduh. Seperti di balik daun, di sela-sela bagian bunga, dan bersembunyi di bagian tanaman lainnya. Itu juragan, rahasia yang harus juragan lakukan ketika tanam cabai di musim kemarau. Sehingga juragan bisa sukses budidayanya dengan hasil panen buah cabai yang melimpah. Semoga selalu bermanfaat juragan. Kita sambung lagi di topik pembahasan menarik lainnya.